Halo teman-teman, David Schwartz, CTO Ripple, telah merinci 4 hal yang dinantikannya dalam dunia kripto tahun ini. Pengungkapan ini terjadi dalam wawancara terbarunya dengan Tony Edward dari Thinking Crypto Podcast. Pertama adalah kepastian regulasi dan penyelesaian gugatan SEC terhadap Ripple. Menurut Schwartz, mendapatkan kepastian regulasi dan penyelesaian perselisihan hukum berkelanjutan Ripple dengan Securities and Exchange Commission (SEC) menjadi prioritas dalam hal yang dinantikannya tahun ini. Komunitas kripto telah menuntut kepastian regulasi selama bertahun-tahun, karena mereka meyakini regulasi yang jelas dapat meredakan risiko tertentu yang terkait dengan kripto sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi investor. Dengan kepastian regulasi, entitas terkait kripto dapat memahami aturan bermain dalam industri ini. Namun sejumlah regulator menganggap aturan sudah jelas. Absennya kepastian regulasi telah mengakibatkan tindakan penegakan hukum meluas terhadap entitas terkait kripto. Gugatan SEC terhadap Ripple yang sedang berlangsung adalah salah satu contoh tindakan penegakan hukum SEC. Meskipun gugatan ini diajukan pada Desember 2020, perselisihan hukum ini berkelanjutan selama lebih dari 3 tahun. Dalam wawancara dengan Edward, CTO Ripple berspekulasi bahwa gugatan tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Ada kemungkinan yang masuk akal bahwa gugatan ini bisa diselesaikan pada tahun 2024, kata Schwartz. Penting dicatat bahwa gugatan ini berada dalam tahap penyelesaian. Diperkirakan brief terakhir terkait dengan penyelesaian akan diajukan pada 29 April 2024. Oleh karena itu, beberapa pakar hukum termasuk Fred Rispoli memprediksi hakim bisa mengeluarkan putusan final pada awal musim panas. Selain mendapatkan kepastian regulasi untuk kripto dan mengharapkan penyelesaian gugatan SEC pada tahun 2024, Schwartz juga menyoroti hal-hal lain yang dinantikannya. Yang kedua adalah peningkatan scaling di layer blockchain. CTO Ripple juga menunjukkan bahwa dia sangat mendukung peningkatan scaling di layer blockchain. Menurut Schwartz, para pengembang saat ini menghadapi masalah berinovasi dengan baik di layer blockchain. Namun dia percaya bahwa masalah ini dapat diatasi dengan teknologi seperti sidechains dan solusi bukti pengetahuan nol. Teknologi ini memungkinkan orang untuk berinovasi lebih banyak, tepat di lapisan terendah itu dan memungkinkan lebih banyak skalabilitas, tambahnya. Poin ketiga adalah memasukkan lebih banyak pengguna ke dalam ekosistem kripto. Hal penting lain yang diidamkan oleh Schwartz adalah memasukkan lebih banyak orang ke dalam ekosistem kripto. Untuk visi ini, Schwartz menekankan perlunya menciptakan pengalaman pengguna yang memikat, yang dapat meningkatkan minat pada kripto. Sebagai contoh, dia menyatakan bahwa orang harus diberi akses ke sekuritas tertokenisasi dan peminjaman dengan jaminan. Dalam hal ini XRP Ledger, Automated Market Maker atau AMM, akan mengaktifkan identitas terdesentralisasi dan tidak membuatnya terlihat kontroversial. Terakhir adalah meningkatkan adopsi institusional. Schwartz selanjutnya mencatat bahwa dia menantikan lonjakan adopsi kripto oleh institusi pada tahun ini. Banyak yang percaya bahwa ETF, Exchange Traded Funds Bitcoin, yang baru disetujui akan memberikan kontribusi besar untuk memperkuat adopsi institusional. Namun, hal tidak berjalan seperti yang diharapkan, dengan volume perdagangan turun di bawah $1 miliar dalam 2 hari berturut-turut. Meskipun ada kekurangan ini, Schwartz masih berpikir bahwa ETF Bitcoin akan menjadi kunci untuk menarik lebih banyak investor institusional ke dunia kripto. Jadi seperti itu update kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.